I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmati Utami, kelas PA Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi media pembelajaran. Nah, sebelum membahas tentang media pembelajaran, kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, artinya tengah atau perantara. Kata media merupakan bentuk jamak dari medium, yaitu perantara atau pengantar. Nah, adapun pengertian media pembelajaran merupakan sebuah alat atau sarana yang membantu dalam menyampaikan informasi, baik berupa pesan atau informasi yang berasal dari sumber komunikator kepada halayak ramai untuk menyampaikan tujuan. Nah, pengertian media pembelajaran menurut para ahli, di sini saya mengutip dari Arif Sudirman. Beliau mengatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, itulah tadi pengertian dari media pembelajaran. Jadi, sudah pada tahu kan apa itu media pembelajaran? Yang selanjutnya yaitu sejarah media pembelajaran. Di sini ada 5 fase. Fase yang pertama yaitu pendidikan pada awalnya hanya guru dan buku. Nah, pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Pada masa awal ini, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa adanya buku ini dikenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Nah, buku yang ditulis oleh Johann ini berjudul Orbis Sensualium Pictus atau yang diartikan dengan dunia tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Nah, pada fase yang kedua yaitu fase masuknya pengaruh teori komunikasi dan munculnya AFA. Nah, pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950, teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual mulai mempengaruhi penggunaan alat visual yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar, sehingga berdampak pada komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada waktu itu. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu dalam proses mengajar. Pada waktu itu, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual. Kemudian, pada tahap berikutnya, mulailah muncul pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20 yang melengkapi penggunaan alat bantu visual tersebut. Pada akhirnya, kombinasi alat bantu audiovisual untuk membantu pembelajaran ini disebut dengan Audio Visual Aids atau yang disingkat dengan AVA. Fase yang ketiga yaitu disebut dengan fase kerucut pengalaman Edgar Dale. Nah, bersamaan dengan munculnya apa tadi, Edgar Dale membuat 11 klasifikasi tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak untuk membantu membuat alat bantu visual audio yang lebih membantu siswa dalam belajar. Nah, klasifikasi Dale ini dikenal dengan nama kerucut pengalaman. Setelah kerucut pengalaman tadi, lalu pada tahun 1960-an terjadilah fase yang keempat, yaitu fase behaviorisme B.F. Skinner. Nah, pada tahun ini para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran pada saat itu. Nah, teori behaviorisme yang digagas oleh B.F. Skinner ini mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori behaviorisme mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Lalu, yang terakhir yaitu fase pendekatan sistem dan pengaruhnya dalam pembelajaran. Nah, yang mana pendekatan sistem ini mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Nah, pendekatan sistem kemudian mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Media tidak lagi dipandang sebagai alat bantu guru, akan tetapi merupakan bagian tersendiri yang terpenting dalam proses pembelajaran. Itulah tadi sejarah media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur media menurut AICT atau kepanjangannya yaitu Association of Education, Communication and Technology. Nah, ada 5
unsur-unsur menurut ICT. Yang pertama yaitu desain dan perencanaan, yang kedua pengembangan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat pengolahan, dan yang kelima penilaian. Itu macam-macam media. Ada banyak macam jenis media, namun di sini saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama yaitu media audio. Nah, media pembelajaran audio ini berfungsi untuk mengalirkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Audio media berkaitan erat dengan telinga bagian dalam, contohnya seperti radio dan tape recorder. Yang kedua yaitu media visual. Media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, contohnya seperti gambar, majalah, dan poster. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Nah, media pembelajaran audiovisual ini merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar, contohnya seperti TV dan handphone. Yang selanjutnya yaitu media proyektor. Media proyektor ini adalah sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video animasi, baik itu secara terpisah maupun gabungan. Nah ya, selain ada macam-macam, media juga ada tujuannya. Kira-kira apa sih tujuan dari media pembelajaran? Nah, tujuan dari media pembelajaran yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Nah, tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan yang kelima, memberikan motivasi belajar untuk siswa. Nah, selain ada tujuan, tentu saja media pembelajaran ada manfaatnya. Manfaat dari media pembelajaran ini adalah untuk memperlancar interaksi antara guru dan siswa dengan maksud agar pembelajaran dapat terjadi secara optimal, serta materi yang diperoleh mudah ditangkap dan dipahami oleh panca indera. Nah, itulah tadi pembahasan seputar media pembelajaran. Tapi sebelum saya tutup, di sini saya akan memberitahu bagaimana sih ciri-ciri media yang baik. Nah, media yang baik itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kualitas yang ditampilkan menarik. Lalu yang kedua, mudah digunakan dan dipahami. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang menyenangkan, baik itu bagi guru ataupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan hasil belajar. Nah, itulah penyampaian materi dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you